Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Ibu Laila Sari, SAG MPD, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri dan partner saya yang bernama Syahrul Hidayat. Adapun materi yang akan kita bahas adalah tentang hadis, alat, dan media pembelajaran, di mana terdiri dari waktu dan tempat belajar, jadwal pembelajaran, tulisan, dan mimbar sebagai media, serta guru sebagai mediator. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama akan dibaca oleh Saudara Syahrul Hidayat. Kepada Saudara Syahrul dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Nurmila atas waktunya. Saya akan membacakan hadis yang pertama tentang waktu dan tempat belajar yang berbunyi, Wa'an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahabar rijalu bihaditsika faj'al lana min nafsika yauman naktika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qala ijtami'na yauma kadza wa kadza fajtama'na fa atahunna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Thumma qala ma min kunna min imra'atin tuqaddimu salasatan minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnaini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnain. Muttafaqun alaihi. Hadis di atas menjelaskan perhatian Nabi terhadap pendidikan para sahabat, terutama kaum wanita. Pembelajaran yang dilakukan Nabi tidak hanya sepihak terhadap kaum pria saja, akan tetapi juga terhadap kaum wanita. Sebagaimana beliau mempunyai majelis ilmu khusus pria dan umum yang dilakukan beliau setiap selesai sholat wajib di masjid. Guru sebagai motivator memang harus mampu menggairahkan semangat murid untuk mencari ilmu. Adapun pelajaran yang dapat diambil dari hadis di atas adalah perlunya kesepakatan waktu, jadwal, dan tempat pembelajaran. Adapun pelajaran yang dipetik dari hadis di atas adalah yang pertama, perlunya kesepakatan antara guru dan murid untuk menentukan waktu dan tempat pembelajaran. Kedua, Islam tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan karena semuanya memiliki hak yang sama. Ketiga, anak yang meninggal dunia dalam usia balik masuk surga dan menjadi penghalang kedua orang tuanya dari api neraka. Selanjutnya saya akan membacakan hadis yang kedua tentang jadwal pembelajaran yang berbunyi, An Abi Wa'il qala kana Abdullah yudzakirun nasa fi kulli khamisin faqala lahu rajulun ya Aba Abdirrahman lawatittu annaka dzakkartana kulla yaumin qala ama innahu yamna'uni min dalika anni akrahu an umillakum wa inni adakhawwalukum bil mau'idati kama kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadakhawwaluna biha makhabatas samati alaina. Muttafaqun alaihi. Hadis di atas dijelaskan para murid Abdurrahman bin Mas'ud mempunyai himmah yang sangat besar terhadap menuntut ilmu. Bahkan mereka meminta langsung kepada Abdurrahman bin Mas'ud
untuk menambah jadwal pembelajarannya menjadi setiap hari. Akan tetapi keinginan mereka dibantah oleh Abdurrahman bin Mas'ud. Beliau memberikan pelajaran dan mau'izah kepada murid-muridnya seminggu sekali, yaitu setiap hari Kamis. Alasannya adalah untuk mengantisipasi semangat para murid agar tetap segar dan tidak merasakan kebosanan. Ada beberapa hal yang dapat diambil dari hadis di atas, bahwa yang pertama, jadwal pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kondisi murid dan tingkat kesulitan materi pembelajaran. Yang kedua, kurikulum pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan jenjang usia pendidikan, tingkat kesulitan, dan lainnya. Yang ketiga, penyesuaian kurikulum dengan kemampuan anak didik. Jadwal pembelajaran yang tidak membosankan, umumnya 1 minggu sekali pertemuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurmila. Baik, terima kasih Sahrul atas pembahasannya. Selanjutnya akan saya bacakan hadis tentang tulisan sebagai media. Amar ibn Maimunil Audia qala kana Sa'dun yu'allimu banihi haula'il kalimati kama yu'allimul mu'allimul ghilmanal kitabah wa yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awan duminhunna duburos shalah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila aradal dzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Artinya, dari Amr bin Maimun al-Audi berkata, Sa'ad mengajarkan beberapa kalimat doa sebagaimana seorang guru mengajarkan tulisan kepada anak-anak, dan dia berkata bahwa Rasulullah selalu memohon perlindungan dari beberapa kalimat itu setiap selesai sholat, yaitu, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau dari rasa takut, dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari dikembalikan serendah-rendahnya usia pikun, dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari fitnah dunia, dan aku memohon perlindungan kepada Engkau dari siksa kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Adapun penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa memberi pengajaran dapat dilakukan dengan kata demi kata, kalimat demi kalimat, seperti pengajaran baca tulis, baik secara langsung murid-murid mengikuti bacaan atau secara imla. Di sini tulisan sebagai media pendidikan baik dalam pembelajaran tulis, baca ataupun dalam pembelajaran doa. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini, yaitu diantaranya yang pertama, perlunya orang tua mengajarkan doa-doa penting kepada anak-anaknya, demikian juga seorang pendidik terhadap anak didiknya. Dan yang kedua, pengajaran diperlukan media seperti tulis baca untuk membantu dan memudahkan materi pembelajaran itu dapat diserap dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya tentang hadis mimbar sebagai media. An Abi Hazim bin Dinari anna rijalan atau Sahla bin Sa'dis Sa'idiyah wa qaddam taro fil mimbar mimma uduhu fasa'aluhu an zalika faqala wallahi inni la a'rifu mimma huwa wa laqad ra'aituhu awwala yaum wadi'a wa awwala yaum jalasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila falana ra'atin minal ansar qad sammaha sahlu muri gulamaki najaro an ya'mala li'awadan ajlisu alaihina idza kalamtu annasa fa'amarathu wa amilaha min tarfa'il ghobah thumma jaa biha fa arsalat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amar biha fa wudi'at ha huna thumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alaiha wa kabara wa huwa 'alaiha thumma raka'a wa huwa 'alaiha
Summa nazalal qahqara fasajada fi aslil mimbar. Summa ada falama faragha aqbala 'alan nas. Faqala ayyuhan nas innama sona'tu hadza lita'tammu wa lita'allamu sholati. Riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hazim radhiyallahu an, ada beberapa orang datang menemui Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an memperdebatkan mimbar Rasulullah SAW dari kayu apa dibuatnya. Mereka bertanya Sahal tentang hal tersebut. Sahal berkata, "Demi Allah, sungguh saya mengetahui dari kayu apa mimbar itu dibuat. Saya melihat hari pertama mimbar itu diletakkan, dan saya juga melihat hari pertama Rasulullah SAW duduk di atasnya." Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk menemui seorang perempuan dari sahabat Ansor yang disebutkan namanya oleh Sahal. "Perintahlah budakmu tukang kayu itu agar membuatkan aku mimbar." Dan wanita itu diperintah dan dikerjakan tugas itu dengan mengambil kayu yang lurus dari hutan, kemudian ia datang membawanya. Mimbar dikirim oleh wanita itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menyuruh untuk meletakkannya. Maka letakkanlah mimbar itu di sini. Mimbar itu terbuat dari kayu-kayu hutan. Sungguh saya melihat Rasulullah sholat di sini. Saya melihat Rasulullah berdiri sholat di atasnya seraya bertakbir, sedang orang-orang melihat beliau. Kemudian beliau naik, kemudian beliau turun menuju ke belakang dan sujud di pangkal mimbar, lalu kembali ke mimbar. Ketika selesai dari sholatnya, beliau menghadap manusia dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku melakukan ini agar kalian menyempurnakan dan mempelajari sholatku." Hadis riwayat Bukhari. Adapun penjelasan dari Sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim adalah bahwa Nabi SAW selalu menggunakan mimbar untuk menyampaikan khutbah maupun tempat pembelajaran. Mimbar adalah salah satu sarana yang penting dalam pembelajaran saat itu. Hadis ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Nabi SAW, yakni sholat di atas mimbar, agar diikuti para sahabat dan agar mereka belajar sholat Nabi SAW. Hal ini sudah jelas bahwa mimbar adalah tempat belajar Nabi dalam menyampaikan pelajaran, baik melalui ceramah-ceramah beliau atau praktik pengamalan agama seperti peragaan sholat. Ada beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini adalah, yang pertama, tempat sholat imam boleh lebih tinggi dari makmum karena ada hajat pengajaran atau pembelajaran. Yang kedua, sunnah menggunakan mimbar atau tempat lebih tinggi dalam khutbah, boleh sholat dengan niat untuk pembelajaran bagi peserta didiknya. Dan hadis terakhir adalah hadis guru sebagai mediator. An Abi Hurairah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqbadu ilmu wa yadharul jahl wal fitanu wa yakthurul harju. Kila ya Rasulullah wa mal harju, faqala hakadha biyadihi fahorro faha ka'annaha yuridul qatla. Hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan dicabut ilmu dan akan tersebar kebodohan dan fitnah merajalela serta banyak timbul kekacauan. Ditanyakan kepada beliau SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kekacauan?" Maka Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya lalu memiringkannya, seakan yang dimaksudnya adalah pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan bahwa guru sebagai mediator seperti yang dilakukan Rasulullah ketika menyampaikan suatu pelajaran. Rasulullah selalu memediakan dirinya. Contohnya ketika beliau menjelaskan tanda-tanda kiamat seperti terangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, fitnah, dan banyak haraj. Ketika beliau ditanya tentang makna haraj, Rasulullah menjelaskan suatu arti kata tersebut dengan isyarat
seperti menjelaskan tentang haraj. Beliau menggunakan jari beliau untuk menjelaskan kepada sahabat dengan mendemonstrasikan badan dan tangannya seolah-olah memukul lawan yang ada di hadapannya, seperti membunuh. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut yaitu yang pertama, tanda-tanda kiamat ada 4: hilangnya ilmu, banyaknya kebodohan, fitnah, dan pembunuhan. Nabi selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para sahabat. Yang kedua, kesungguhan para sahabat terhadap hadis Nabi. Ketika mereka tidak paham sesuatu, mereka pun langsung menanyakannya. Demikian beberapa hadis tentang alat dan media. Adapun kesimpulan tentang materi yang kami bahas yaitu alat pendidikan adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung membantu terlaksananya tujuan pendidikan. Alat dan media pembelajaran semakin maju sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Guru harus pandai dalam alat dan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi serta lingkungan belajar, seperti media cetak, media grafika, media audio, slide, dan film. Namun pada zaman Rasulullah sendiri belum maju seperti zaman sekarang. Tapi dalam kondisi sederhana tersebut, alat dan media pembelajaran tetap diperlukan untuk memudahkan penyampaian pembelajaran sehingga peserta didik mudah mencerna materi yang disampaikan. Sebagai seorang guru, jika kita ingin melakukan proses pembelajaran, harus terlebih dahulu menentukan waktu dan tempatnya. Penentuan ini akan lebih baik kalau ada kesepakatan antara peserta didik dan pendidik. Dalam hadis yang telah saya sampaikan, bahwa permintaan kaum wanita yang menentukan hari apa untuk belajar dan merupakan etika murid yang baik terhadap gurunya, di mana guru dipersilakan untuk menentukan dan murid tidak mendahului guru. Namun demikian akhlak Nabi, seorang demokratis tidak menentukan waktu semena-mena atau secara sepihak, melainkan Rasulullah menyepakati bersama dengan para sahabatnya untuk menentukan waktu dan tempat pembelajaran. Baiklah teman-teman, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.